بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduka wa nashkuruka wa nastaghfiruka wa na'udzubika min adzabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal hadirun, usi nafsi awalan wa usikum thaniyan bitaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru-guru yang mulia, para orang tua, sepuh bini sepuh yang selalu saya minta doa restu, nasihat-nasihat dan bimbingannya. Wabil khusus Gurunda Al-Ustadz Dudi Muttaqin yang senantiasa selalu saya minta nasihat-nasihatnya, doa-doa berkahnya dari beliau. Dan kita doakan beliau disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan semua keluarga dan keturunannya, diistiqomahkan dalam taat ibadah dan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para guru-guru mulia lain yang tanpa mengurangi rasa hormat, para orang tua sepuh, bini sepuh, barangkali tidak tersebut satu persatu nama-namanya. Mohon izin, mohon doa restu, sekaligus mohon maaf. Sungguh kebahagiaan, kehormatan yang luar biasa. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira, Kang Irsyad Muttaqin, juga Gurunda Al-Ustadz Dudi Muttaqin atas kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya pribadi bisa bersilaturahmi dengan Majelis Madani. Mudah-mudahan siapapun yang Allah pilih hadir pada malam hari ini walaupun melalui Zoom, disehatkan lahir batin semuanya, diberkahkan keluarganya, disolehkan anak-anaknya, dilimpah ruahkan rizkinya untuk ibadah, untuk menjadi ahli sedekah, diijabah seluruh doa-doanya, dan mudah-mudahan dilindungi kita semua dari fitnah wal musibah, dari bala dan bencana, dan dari berbagai apapun yang mengundang Allah murka. Izin dan mohon mudah-mudahan walaupun dalam waktu yang tidak lama insyaallah 40 menit sharing tentang tema bagaimana ciri dari hamba yang bertakwa. Tentu pertama saya mengajak semuanya kita hadir walaupun melalui Zoom. Istilah ada dalam bahasa Arab, innat taba'uda la tadurru idza taqarrabatil qulub. Berjauhan itu tidak mengapa, walaupun jarak ini mungkin sangat jauh di antara kita secara fisik, tapi mudah-mudahan hati kita diikat dan menjadi dekat melalui Majelis Madani semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan Bapak hadirin rahimakumullah, memang takwa ini derajat tinggi setelah iman. Itulah kenapa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhat samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Disediakan sebegitu hebatnya surga seluas langit dan bumi, bukan lil mukminin tapi lil muttaqin. Di ayat yang lain Allah kemudian memberikan jaminan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya
dan diberikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Guru-guru saya menyampaikan tafsirnya. Jadi kalau kita belum diberi jalan keluar, bukan jalan keluarnya tidak ada, jangan-jangan kita belum mencapai derajat takwa. Jadi kalau kita masih kekurangan dalam artian rizki, padahal yang dijamin dari tempat yang tidak diduga-duga, dari caranya, dari jumlahnya, dan dari kemudian variasinya, atas rizki itu, jangan-jangan memang kitanya belum bertakwa. Karena itu ini persoalan penting sampai-sampai menjadi rukun dalam khutbah Jumat untuk dipesankan takwa. Ittaqullah, ittaqullah. Ibu dan Bapak, karena itu kita hendaklah memohon kepada Allah agar min ibadikal muttaqin, menjadi hambamu ya Allah dari golongan orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata hari ini kita Zulqa'dah, sebentar lagi Zulhijjah, ada amalan besar dan dianjurkan yaitu kurban. Di surat Al-Hajj 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah darah dan bukanlah daging dan darah yang sampai kepada Allah dari apa yang kau korbankan, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwamu. Jadi ini berbagai penjelasan dan berbagai pengantar betapa takwa sesuatu yang sangat penting, dan dalam hidup kita memohon kepada Allah semoga diberi predikat orang-orang yang bertakwa. Dan gurunda kita Ustaz Dudi Mutakin sudah memberikan kata kunci tadi ya, bahwa ternyata hakikat takwa di surat An-Nisa 36 itu bahkan betul bagaimana kebermanfaatan diri kita. Bagaimana begitu banyak digambarkannya hablum minan nasnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi surat An-Nisa itu ayat 36, bahkan izin saya membacakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Satu nih kepada Allah. Menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. 9-nya ini akhlak. Ini kebermanfaatan bagaimana hakikat orang bertakwa kepada sesamanya. 1, wabil walidaini ihsana. Kemudian apalagi? Wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jaridil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum. Ya Allah, 1 kepada Allah, 9 kepada manusia, kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, pada fakir, pada miskin, kepada orang-orang miskin. Masya Allah. Jadi kata kunci dari tadi takwa, gurunda kita telah menyampaikan di awal pengantar tadi, bagaimana agar hidup yang sekali-kalinya ini penuh manfaat dan sebanyak-banyak memberi manfaat pada orang lain. Dulu waktu di pesantren diterangkan, kata guru kami, kalau saja kotoran kambing begitu sangat besar manfaatnya, kotoran sapi saja ada manfaatnya. Jadi kalau hidup kita tidak manfaat, lebih menjijikan daripada kotoran kambing dan kotoran sapi. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Lalu persoalannya, apa ciri orang yang bertakwa? Karena segala sesuatu ada cirinya. Atas cirinya itu sesuatu berwujud. Nah, tentu banyak sekali. Tidak cukup waktu 40 menit ini untuk semua secara detail memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di surat Al-Imran 133, guru-guru kita sering menyampaikan. Dan lagi-lagi asas kebermanfaatan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh. Pada manusia lagi. Wal 'afina 'anil nas. Pada manusia lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Juga kepada manusia lagi. Artinya, mudah-mudahan ini semakin menyemangati dan menyadarkan kepada kita bahwa ciri orang bertakwa itu
saat dia semakin banyak memberikan manfaat dalam hidupnya, maka semakinlah dia besar nilai takwanya. Karena tadi, wa'budullah wa la tusyriku, satu, tapi kemudian 9 kepada kebermanfaatan kita kepada sesama. Al-Ustaz, Gurunda yang saya hormati, Kang Erza, yang saya banggakan, dan para orang tua izin, supaya ini ada sedikit variasi, karena tentu dari Al-Quran, sudah banyak ciri orang bertakwa. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan saya Ustadz menyampaikan ciri dan tanda orang bertakwa. Saya kutip dari Nasoihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'na bi'ulumi. Beliau mengutip kata-kata Sayyidina Utsman bin Affan tentang 5 tanda orang bertakwa. Dan nanti mudah-mudahan malam ini kita berusaha agar punya 5 tanda itu, dan mudah-mudahan menjadi ilmu baru untuk bisa kita mengamalkan, semakin bersungguh-sungguh menjadi orang yang bertakwa. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu berkata, "Khamsun hunna alamatul muttaqin." Ada 5 yang merupakan ciri dari orang yang bertakwa. Ada 5 nih, Kang Irza. Pertama, awwaluha alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu wa yaghlibul farja wal lisan. Tidaklah orang bertakwa itu bergaul, bersahabat, berteman, kecuali dengan orang-orang yang dapat memperbaiki agamanya, memelihara kemaluan dan ucapannya. Allah yujalika illa may yuslihud dina ma'ahu wa yaghlibul farja wal lisan. Jadi orang bertakwa tidaklah bergaul, bersahabat, dan berteman kecuali dengan orang-orang yang dapat memperbaiki agamanya, memelihara kemaluan dan ucapannya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita ditakdirkan hakikatnya dari Allah berkumpul, bermajalis dengan majelis madani yang tentu bukan kita merasa jadi orang baik, tapi kita sedang berusaha untuk belajar menjadi orang baik dan berkumpul dengan orang-orang yang baik di lingkungan yang baik. Alhamdulillah. Ibu dan Bapak, kata Imam Ali, keberagaman seseorang itu bisa diukur dengan siapa dia bersahabat dan dekat. Dan begitulah rumus hidup. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Bergaul dengan tukang minyak wangi, bau harum. Berteman dengan 5 orang yang na'udzubillah ya, narkoba, maka katanya tidak lama kita menjadi orang yang ke-6 akan menggunakan narkoba. Bergaul dengan 9 orang yang senang sholat berjamaah, tidak akan lama, insya Allah kita menjadi orang yang ke-10 akan ikut sholat berjamaah. Bergaul dengan 15 menghafal Quran, tidak lama kita menjadi orang yang ke-16 menghafalkan Quran. Pun sebaliknya, bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya, maka kita akan terbawa kemudian menjadi orang yang buruk akhlaknya. Maka ini soal pilihan, soal kita menentukan. Karena itu, teruslah mendekat, teruslah merapat, teruslah mencari sahabat yang membuat kita semakin baik dalam beragama, yang membuat kita bisa menjaga lisan kita, yang membuat kita kemudian bisa menjadi orang yang tergolong orang yang baik. Nah, itu ciri yang pertama. Yang kedua, dan yang ketiga ini saya sambung nih Kang Erza. Wa idza asabahu syai'un 'adzimun minad dunya yarahu wabalan. Kata Sayyidina Utsman, ciri orang bertakwa itu yang kedua, apabila mendapat sesuatu dari urusan dunia, sekalipun itu besar, ia selalu waspada, bahkan ia berhati-hati, jangan sampai ini jadi musibah. Jadi biasa kalau urusan dunia. Walaupun itu besar, apalagi kecilnya, bahkan waspada. Jangan-jangan ini menjadi bagian yang akan membawa musibah. Nah, masuk kepada yang ketiganya,
Wa idza asabahu syai'un qalilum minad din igtanama dzalik. Jadi kalau mendapat urusan akhirat, urusan agama, sekalipun sedikit, dia memandangnya sebagai sebuah keuntungan yang besar. Nah, ini penting nih orang bertakwa nih. Kalau urusan dunia, biasa urusan agama. Ini kita bermajelis sekarang nih, malam minggu nih, Al-Ustadz Dudi Mutakid. Masya Allah, ternyata luar biasa ya. Banyak orang-orang yang dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk thalabul ilmi melalui Zoom, walaupun malam minggu. Nah, ini sudah karunia, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Betapa hebat fadilah fidalah tentang majlis ilmu. Julusuka sa'atan fi majalisil ilm, khairum min alfi raka'atin. Dudukmu sesaat di majelis ilmu lebih hebat daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan di fadilah yang lain, kita mendapatkan lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Nah, rasa-rasanya ini baru narasi Ibu dan Bapak termasuk saya sedang terus belajar. Kan saya sering umpamakan buat ibu-ibu ini Ustaz saya suka mencontohkan. Jadi pentinglah majelis ilmu. Kita belajar agama penting. Jadi lebih hebat ini Ibu Bapak daripada urusan dunia. Betul. Kalau jam 9 pagi ini majelis ilmu dan jam 9 pagi ini ibu-ibu ada pembagian uang 1 juta dan beras 5 liter, maaf 5 kilo, kemudian minyak 5 liter di kelurahan, majelis ilmu atau ke kelurahan. Itu kompak. Langsung pada jawab, Ustaz. Kayaknya ke kelurahan dulu deh, Tan. Saya 5 liter minyak. Artinya, ya sudah gugur tuh kita tuh. Atau paling gampang begini. Kalau ibu bapak kehilangan 100.000 atau 1 juta uang, kita kadang merenungnya, merasa menyesalnya, merasa ruginya tuh sampai 2 jam, sampai 2 hari. Aduh, nggak hati-hati sih nyimpennya. Gara-gara teledor jadi 1 juta hilang. Adakah penyesalan kita saat ketinggalan malam itu tidak tahajud? Kemudian kita, ya Allah, ampun, kenapa saya ketinggalan, tidak tahajud, nyeselnya tuh. Atau malah, ya tadi tuh, kalau Sayyidina Umar, masih ingat dalam riwayatnya Ibu apa ya, yang ketinggalan sholat asar berjamaah, karena sedang asyik. Dan itu pun kalau kita sangat maklum ya, mungkin azannya Bilal tidak terdengar karena belum ada mikrofon. Kemudian ketinggalan, masbuk. Apa muaqabah beliau? Nggak boleh gara-gara dunia ini kemudian saya ketinggalan. Maka kebunnya dijual dan disedekahkan. Karena begitu sangat meruginya urusan agama walaupun sedikit ketinggalan. Sampai muaqabahnya dijual kebunnya. Nah, kita kadang kedua ketiga ini rasanya mudah untuk disampaikan, tapi harus bersungguh-sungguh riyadhah untuk mengamalkan. Rasanya sih kita kalau ketinggalan sholat berjamaah 1 rakaat, kita lembut pada diri sambil mengatakan, alhamdulillah itu masih sholat. Teman saya mah nggak pernah berjamaah. Atau kemudian kita merasa rugi kalau dalam sebuah kompetisi proyek. Kita kalah nih, kita nggak dapat nih tender 100 juta. Sampai kerugiannya itu merasa besar. Sayyidina Utsman mengatakan, orang bertakwa malah kebalik. Kalau urusan dunia sekalipun besar, ya biasa saja. Tapi kalau urusan akhirat, walaupun kecil, iltanam. Merasa, alhamdulillah, bisa tahajud, ya Allah, alhamdulillah, bisa nanti berkorban kambing, alhamdulillah. Nah, itu ciri yang ketiga. Yang keempat, wa yamla'u batnahu minal halali khaufan ayyukhalitahu haramun. Tidaklah memenuhi perutnya dengan makanan sekalipun itu halal, karena nanti takut
akan bercampur atau kemudian nanti israf berlebih-lebihan dan jatuhlah ke yang haram. Ya memang begitu ya dalil orang bertakwa. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, berarti sedang-sedang saja. The middle of beautiful. Pertengahan itu selalu saja indah. Jadi, nggak berlebih-lebihan. Waduh, padahal halal. Tapi dia tahu, nggak, udah cukup nih, udah cukup. Berhenti sebelum kekenyangan. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, wa yaran nasa kullahum qad najaw wa yaraw nafsahu qad halakat. Nah, ini lebih penting lagi juga nih. Kata Sayyidina Utsman, melihat orang lain bersih dari dosa, sedangkan melihat dirinya sendiri penuh dengan dosa. Nah, ini yang kelima ini. Mari kita terus belajar melihat orang lain bersih dari dosa dan melihat dirinya bolokot karena dosa. Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan panduan bagaimana kalau melihat orang yang lebih muda dari kita. Maka katakanlah begini, wahai anak muda, dosamu belum banyak. Kesalahanmu tidak sebanyak aku yang sudah lebih senior, yang lebih tua darimu. Maka engkau anak muda lebih bersih, lebih mulia dari diriku. Bagaimana kalau melihat orang tua? Wahai orang tua, begitu sangat banyak ibadah yang telah kau lakukan. Begitu sudah banyak karya-karya dan amal soleh yang sudah kau persembahkan. Sedang diriku belum tentu dikaruniakan umur panjang dirimu. Begitu belum banyak ibadah dan karya-karya amal solehku. Engkau lebih mulia. Bagaimana kalau lihat orang yang alim, pinter? Ini gampang ya. Artinya engkau tertuntun amal dengan ilmu. Engkau dikaruniakan ilmu yang begitu banyak oleh Allah sehingga menjadi terang dalam hidupmu dengan cahaya ilmu. Engkau lebih mulia dari diriku. Pertanyaannya gimana kalau melihat orang bodoh? Apa katanya? Engkau karena tidak tahu dengan ilmu, jahil, maka dosamu lebih mudah dimaklumi, diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahanmu. Karena memang belum ada ilmunya. Ya Allah, diriku yang ta'lim, yang sudah sekolah, yang sudah bermajelis ilmu, yang sudah sering berguru, tapi masih sering melakukan dosa, kesalahan. Engkau orang jahil, lebih mulia dari diriku. Nah, bagaimana melihat pendosa? Syekh Abdul Qadir Jailani berikan panduan begini. Hari ini engkau bergelimang maksiat, berlumur dosa. Namun ketika hidayah datang, bisa saja seketika engkau taubatan nasuha. Dan atas taubat nasuhamu, dipilihlah oleh Allah menjadi wali kekasih-kekasih Allah. Sementara hari ini aku yang memang sedang melakukan amal baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Apakah nanti sampai istiqomah menjadi orang yang soleh dan solehah? Engkau punya kesempatan. Engkau jangan-jangan lebih mulia dari diriku. Maka ibu bapak, ciri orang takwa yang kelima nih, begini. Berbuat baik itu penting. Tapi hati-hati merasa jadi orang baik, itu yang akan merusak kita. Kan setan tuh katanya izin. Saya bahkan kalau tidak salah ini saya dapatkan ilmunya dari Gurunda. Lalu Sadudi Mutakin ketika menyampaikan di majelis kami, di majelis ta'lim syarif hidayatullah, di pondok kami yang kecil. Apa kata beliau? Hati-hati setan itu kalau gagal merayu kita menjadi orang buruk, gagal merayu kita menjadi pendosa, gagal membuat kita menjadi ahli maksiat, maka lebih halus lagi tipuan setan itu. Membujuk kita merasa jadi orang baik. Dan poin kedua ini lebih membahayakan lagi. Ibu bapak, sekaligus saya ulangi ya. Ini saya mengutip dari Gurunda, kalau Ustaz Dudi Mutakin. Setan itu kalau gagal membuat kita jadi orang buruk,
gagal membuat kita menjadi orang jahat, ahli maksiat, maka halus membisikkan pada kita agar merasa kita jadi orang baik. Nah, ini yang kedua malah lebih berbahaya. Kita doa atau kita mendoakan. Terus kabul teman kita. Makasih ya atas doamu, kabul hajatku. Ada lagi yang minta doa, kabul. Ada lagi teman yang minta doa, kabul. Terus teman ngomong, ih didoakan oleh kamu, kabul hajat-hajatku. Terus hati kita ngomong, ya Allah, iya ya, habis saya banyak amalan sih. Habis saya Senin Kemisnya kan tidak lepas. Dan memang tahajud terus. Mereka kan gak pada tahu. Saya tuh tahajud setiap malam. Ya bagaimana mungkin doa tidak dikabulkan? Ahli tahajud. Sir kecil inilah yang membahayakan. Merasa diri orang soleh. Merasa diri orang yang kemudian makom punya ijabah doa. Nah itu yang mengukurkan kita. Maka yang kelima ini menarik ya. Ciri orang yang bertakwa, kata Sayyidina Utsman bin Affan, melihat orang lain bersih dari dosa, sedangkan melihat dirinya penuh dengan dosa. Ibu dan Bapak hadir rahimakumullah. Jadi para ulama, guru-guru kita tentu sudah dari Al-Quran memberikan, saya melengkapi saja ciri orang bertakwa malam ini dari Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan ada takwa itu katanya hakikatnya dari kalimat, maaf, kata takwa itu kalau huruf Arabnya ta, qaf, dan waw. Taknya itu artinya, ini sebagian guru-guru menjelaskan pada kami, tawadu. Jadi orang yang bertakwa itu rendah hati. Rendah hati. Dan kesombongan itu penyakit pertama yang kemudian mengeluarkan iblis dari surga. Qafnya adalah qanaah. Qanaah. Dan wawuhnya adalah waro. Kata Sayyidina Ali, takwa itu ada 4 cirinya. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Jadi merasa takut kepada Allah yang Maha Perkasa. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang telah diturunkan kepada kita. Warridho bil qalil. Nah ini qaf, ini qanaah. Ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Kemarin di majelis saya sampaikan, kata-kata Imam Ali itu bagus ya. Saking mengajarkan kepada kita untuk jadi orang ridho. Imam Ali berkata begini, kalau doaku dikabulkan, aku bahagia karena itu pilihanku. Dan kalau doaku tidak dikabulkan, aku lebih bahagia karena itu pilihan Allah untukku. Masya Allah. Artinya, ar-ridho bil karim. Qanaah, ridho dengan apapun yang Allah takdirkan pada kita. Dan kata beliau yang keempat, ciri orang takwa, wal istidadu li yaumir rahil. Mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Jadi ibu dan bapak hadir rahimakumullah, sahabat-sahabat majelis madani, mudah-mudahan sekelumit ciri yang saya sampaikan tentang orang bertakwa dan hamba yang bertakwa melengkapi hazanah ilmu kita, di samping yang sudah disampaikan oleh guru-guru mulia lainnya. Dan mudah-mudahan kita malam ini belajar, satu, untuk memilih teman yang memperbaiki agama kita, teman yang membuat kita istiqomah dalam taat dan ibadah. Yang kedua, belajar untuk kemudian tidak ngoyo dengan dunia. Karena di hadis kursi kalau tidak salah ya, andai dunia ini ada harganya, maka atau andai dunia ini ada harganya sekalipun sesayap nyamuk, maka tidak diberikan minum orang-orang durjana, para pendosa. Tapi karena memang tidak ada harganya, diberikan sesuka Allah
padahal ahli maksiat bergelimang dosa. Nah, yang ketiga tadi, kalau sesuatu tentang akhirat agama, walaupun sedikit kita bersyukur, alhamdulillah. Makanya nikmat terbesar kita bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat terbesar kita mendapatkan iman Islam bernabikan baginda Nabi Muhammad. Ibu dan bapak, ini kita belum merasa. Nanti besok di akhirat akan betapa sangat karunia terbesar itu adalah nikmat iman dan nikmat bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita kadang belum sampai merasakan begitu ya, dan ya nggak apa-apa karena kita sedang terus belajar memperbaiki diri. Mudah-mudahan semakin terus bisa sholat dan sujud, alhamdulillah ya Allah, bisa sholat berjamaah, alhamdulillah malam minggu ini bisa thalabul ilmi ya Allah. Apapun caranya engkau yang mentakdirkan, la maujuda illallah, yang pasti kita sedang dipilih malam ini berthalabul ilmi. Semoga Allah ridho dengan majelis ini, dengan kita yang hadir di majelis madani. Dan yang keempat, tidak memenuhi perutnya, apalagi dengan haram, yang halal saja tidak sampai berlebihan karena warok tadi. Dan yang kelima, melihat orang lain bersih dari dosa sementara melihat dirinya melompat karena dosa. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi. Siapakah orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang merasa dirinya masih menjadi orang buruk. Siapakah orang yang buruk? Orang yang merasa dirinya jadi orang baik. Itulah seburuk-buruknya orang. Sekali lagi, berbuat amal soleh itu penting. Merasa jadi orang soleh itu yang salah. Banyak ciri-ciri orang bertakwa dari konsep Al-Qur'annya, dari hadisnya, dari perkataan para sahabat, termasuk para ulama-ulama pendahulu kita. Marilah malam ini, walaupun sedikit singkat ilmu yang saya sampaikan, tapi sedikit demi sedikit kita untuk bisa mengamalkan. Karena ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berbuah amal. Ilmu yang menjadikan kita bisa beramal. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan jikalau kita ingin terus diguyur dengan ilmu-ilmu yang baru, maka ilmu yang sudah ada diamalkan, nanti akan Allah tambah dengan ilmu-ilmu yang baru. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan lahir batin untuk bisa mengamalkan ilmu dari guru-guru yang telah menyampaikan kepada kita. Dan kita tergolong orang yang istiqomah sampai hayat untuk terus mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Dan itulah ciri dari keselamatan kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yurunda Ustaz Dudi Mutakin hatur nuhun, semoga terus istiqomah. Zoom-nya sudah 4 tahun berlanjut. Saya mohon informasi selain Zoom-nya barangkali ada kajian rutin yang di daratnya Ustadz Kang Ersa, agar bisa saling terus berbagi kepada sebanyak-banyaknya jamaah. Kang Ersyad Mutakin, agar semakin banyak terus kita bagikan informasi. Selain Zoom yang Masya Allah ini ya. Dan malam minggu ini, berarti yang hadir nih Ustadz Dudi, orang-orang yang pahalanya besar. Karena malam minggu kan identik dengan rehat, istirahat, bersantai. Ini ngaji kita. Masya Allah. Berkah Ustadzina. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak sempurna dari apa yang diharapkan. Saya mohon terus diberi, dituntun, dibimbing. Dan jangan bosan Ustadz Dudi untuk berkenan hadir kembali di majelis kami, Majelis Ta'lim Syarif Hidayatullah, karena jamaah senantiasa menanti nasihat dan tausiah dari Ustadz. Bernuhun, Kang Ersyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم